Saya dari kelas SIP 1801 dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi yang judulnya thread. Langsung saja kita mulai ya. Pengertian thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Control single thread hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada suatu thread merupakan unit dasar dari useran CPU terdiri dari ID, program counter, register set, dan terbagi beberapa kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga disebut dengan lightweight process. B. Jenis-jenis proses thread ada dua. Yang pertama, single thread process. Yang kedua, multi process. Single thread process yaitu sebuah proses tradisional atau halfway proses yang mempunyai single thread. Multi-thread process merupakan satu atau beberapa thread yang dijalankan secara bersamaan atau multi-proses, di mana masing-masing thread tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Thread pada multi-thread menjalankan kode atau script program secara berurutan. Thread dapat diartikan juga sebagai suatu proses dengan thread banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Keuntungan multi-threading yaitu responsif atau tanggap. Multi-threading mengizinkan program untuk berjalan terus walau pada pembagian program tersebut di blok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Contohnya, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. D. Pembagian sumber daya. Thread membagi memori dari sumber daya dari proses ketika thread berjalan pada data yang sama. Thread tersebut bisa berbagi chain memori. C. Ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya karena thread membagi sumber daya dari proses ini lebih ekonomis untuk membuat hearts. D. Pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada proses yang berbeda. Kerugian multithreading yaitu 1. Multiple thread bisa mengganggu satu sama lain saat membagi hardware resource, contohnya chain memory. 2. Execution time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah tetapi malah bisa diturunkan. Oke, harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Model-model multithreading dibagi beberapa diantaranya: A. Kernel level threading. B. Thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. C. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. D. Pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi sehingga pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibanding user thread. User level threading diantaranya yaitu A. Sebuah pemetaan N-1 yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. 2. Thread pengguna dukungan kernel serta diimplementasikan dengan pustaka atau library thread pada tingkat pengguna. 3.
pustaka atau library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. 4. Semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Thread dalam sistem operasinya antara lain yaitu A. Sistem operasi telah mendukung proses multithreading. 2. Sistem operasi memiliki konsep tersendiri dalam pengimplementasiannya. 3. Sistem operasi dapat mendukung thread pada tingkatan kernel maupun tingkatan pengguna. Model-model multithreading diantaranya yaitu many-to-one, one-to-one, many-to-many. Model many-to-one diantaranya A. Memetakan beberapa thread tingkatan pengguna, B. Ke sebuah thread tingkat kernel, C. Pengaturan thread dilakukan dalam ruangan pengguna. Model one-to-one ini diantaranya A. Memutuskan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel, B. Model ini menyediakan lebih banyak kurensi dibanding model many-to-one. Model many-to-many yaitu A. Pengelompokan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. B. Mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah isu trending yaitu A. Systematic direct proc and exit system calls, B. Pembuatan thread, C. Penanganan signal, D. Pengelompokan thread, E. Thread untuk data spesifik. Pthread yaitu fungsi data thread yang digunakan dalam deklarasi variabel, antara lain A1 POSIX standar, API untuk pembuatan thread dan sinkronisasi atau synchronization. B. API menentukan perlakuan terhadap thread, library, dan implementasi pengguna library. C. Ditemui pada sistem operasi. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar. Saya sudahi. Selamat siang. Peace.